Karena banyak teman-teman, dan ini sangat kita apresiasi. Kita udah seneng. Sampai di tahap ini saja, kita udah seneng banget sama mereka. Hanya saja, banyak yang berhenti sampai hijrah secara fisik. Banyak yang berhenti sampai pada titik hijrah dengan penampilan. Hijrah dengan kostum. Hijrah dengan janggut. Hijrah dengan cingkrang misalnya. Hijrah dengan hijab, lalu dia tidak lanjutkan ke anak tangga berikutnya. Makanya kalau kita, khususnya bagi para akhwat ya, bagi teman-teman sister side di belakang, kalau misalnya seorang wanita ditanya tentang proses hijrahnya, kira-kira mereka cerita tentang apa? Hijab, 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 hijab. Itu bagus, itu positif. Tapi itu belum masuk ke dalam inti dari hijrah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Seseorang enggak mungkin bisa istiqomah imannya sampai hatinya dulu istiqomah. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan penampilan, kita hanya mengandalkan komunitas, kita hanya mengandalkan slogan-slogan di sosmed, tapi kita tidak melanjutkan bagaimana menata hati. Nabi yang mengatakan Anda nggak bakal bisa istiqomah, Anda nggak akan bisa survive, Anda nggak akan bisa bertahan. Karena hijrah tuh nggak mudah. Karena ketika kita mengklaim, mendeklar, memproklamirkan kita hijrah, kita berhadapan dengan surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir, berasumsi mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan keimanan mereka, hijrah mereka, taubat mereka, dan mereka nggak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya orang-orang yang menata hatinya bisa melewati itu semua. Dan perlu kita camkan, hijrah dengan penampilan, hijrah dengan fisik adalah tingkatan yang paling bawah dalam Islam. Itu bagus, itu positif. Tapi masih ada yang lebih tinggi. Makanya kita tahu surat Al-Hujurat ayat 14, bagaimana ada sebagian orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui mengklaim kami telah beriman. Langsung dijawab oleh Allah. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian tuh belum beriman. Kalian baru menjalankan Islam yang zahir saja, ya penampilan yang sebelumnya lo gua sekarang aneh ente, baru sampai situ. Yang dulu yang dulu klimis sekarang berjanggut, baru sampai situ. Makanya kelanjutannya apa? Walamma yadkhul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Belum masuk ke dalam hati, belum. Ini baru tingkatan Islam, artinya amalan-amalan zahir itu positif, tapi itu masih grade di bawah. Masih ada grade yang berikutnya. Jadi sangat lucu sekali, ada orang sombong dengan hijabnya. Mbak, itu Anda baru grade paling bawah, apa yang mau disombongkan? Ada yang sombong dengan jenggotnya, dengan cingkrangnya. Apa yang mau sekali lagi nggak pantas, itu bagus, tapi Anda baru di grade yang paling bawah. Anda belum naik. Allah yang mengatakan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Makanya kan ketika Allah berbicara tentang libas, tentang pakaian, tentang hijab dalam surat Al-A'raf ayat 26, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha." Wahai anak-anak Adam, kami telah turunkan pakaian kepada kalian untuk menutup aurat kalian. Betul, hijab, pakaian itu menutup aurat. Warisha, dan sekaligus sebagai perhiasan yang mubah untuk kalian. Tapi apa kelanjutan ayat tersebut? Walibasu taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan. Pakaian ketakwaan bukan merek takwa, pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Dan Nabi bersabda dalam hadis Muslim, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini, di hati. Takwa tuh di sini, di hati. Takwa tuh di sini, di hati. Ini inti dari hijrah. Oh berarti yang penting hati dong Pak Ustadz. Bro lo sholat yuk. Nggak, yang penting kan hati gue baik. Daripada lo hadirin yang dirahmati oleh Allah.
keliru. Kalau kita katakan hati, maka kaitkan dengan hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Idza soluhat, jika daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Kepala baik, mata baik, telinga baik, lisan baik, tangan baik, kaki baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Mata ngelihat yang nggak benar, lisan gibah, fitnah, caci maki, jempol buat hoax dan seterusnya. Ala wahyal qalbu. Dan segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati baik, semuanya baik. Dia akan berhijab, dia akan berpenampilan syar'i dan nggak berhenti sampai di situ saja. Tapi kalau kita hanya fokus kepada fisik, fokus hanya penampilan, stuck. Orang munafik juga fokus pada masalah fisik. Munafiqat juga punya penampilan yang sama. Apa bedanya kita dengan mereka? Oleh karena ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabukiyah, beliau mengatakan hijrah dengan hati adalah pada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.